mana ya? Kok suasananya merinding begini? Oh iya, karena lokasinya di tempat keramat, banyak mitos yang berseliweran tentang Sobat Totan ini loh. Dari yang katanya monyet jadi-jadian, sampai ada yang percaya bahwa mereka adalah murid guru besar yang nakal, sehingga dikutuk menjadi primata ini. Tunggu sebentar deh, Sobat Totan ini seperti sedang mendayung menggunakan sayapnya. Walah, ternyata kamu bisa berenang. Syukurlah kamu gak pakai jurus batu alias tenggelam. Wow, keren! Dengan menggunakan kekuatan lengan-lengannya, si gurita bisa membuka tutup botol ini dengan mudah. Gurita memang makhluk yang sangat cerdas, teman. Itu karena neuron pada gurita ada di seluruh anggota badan mereka. Teman, monyet adalah jenis primata yang memiliki keanekaragaman jenis yang luar biasa. Menurut Lee Xianggotan dapat menyebutkan, ada sekitar 200 spesies monyet yang sudah diidentifikasi. Wah, banyak banget ya keluarga kamu, Sob. Tapi kalian tahu nggak sih perbedaan monyet dengan kera itu apa? Atau jangan-jangan mereka itu sama, cuma beda panggilannya saja? Sini merapat, Totan kasih tahu. Monyet sendiri berbeda dengan kera. Monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Kera juga biasanya hidup di darat, sedangkan monyet lebih banyak menghabiskan waktu mereka di pohon. Dan satu lagi nih, biasanya kera memiliki tubuh yang lebih besar daripada monyet. Tapi kalau soal kepintaran, lagi-lagi kera lebih unggul, teman. Karena otak mereka sudah lebih banyak berevolusi, sehingga sudah tidak primitif seperti monyet. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaan di antara keduanya? Jadi jangan sampai salah lagi ya. Nah, teman, kalau Sobat Totan yang satu ini si monyet ekor panjang. Teman, selain terkenal dengan kepintarannya, primata ekor panjang ini juga memiliki bentuk perilaku sosial yang unik, yaitu perilaku grooming. Perilaku ini sebagai tanda bahwa monyet ekor panjang merupakan hewan sosial dan suka berinteraksi antara satu dengan lainnya. Sementara grooming yang mereka lakukan adalah mencari dan mengambil kotoran atau parasit pada permukaan kulit dan rambut mereka. Selain bentuk interaksi, ternyata kegiatan ini juga membuat mereka semakin bersih dan sehat. Nah, kalau gini namanya kumpul-kumpul yang bermanfaat. Benar apa betul, Sob? Ini di mana ya? Kok suasananya merinding begini? Loh, ini kan pemakaman. Loh, tapi kok mereka tinggal di kuburan sih? Ih, serem! Walah, Otan tahu. Ini adalah tempat pemakaman umum Ujang Tulungagung, teman. Makam ini terkenal karena banyak monyet ekor panjang yang tinggal di sini. Agak lain kamu, Sob. Monyet lain tinggal di hutan, tapi kamu malah pilih tinggal di kuburan. Pasti ada sebabnya nih. Kalau begitu, waktunya Detektif Otan menyelidiki. Selidik punya selidik, Sobat Totan ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu di kawasan pemakaman Ngujang Tulungagung. Tepatnya sudah dari abad ke-14. Wah, itu berarti mereka sudah mendiami lokasi ini sudah lebih dari puluhan generasi ya. Keren, Sob. Kehadiran Sobat Totan ini tak lain karena sumber makanan mereka di hutan sudah mulai menipis. Tapi para peziarah bukannya merasa terganggu, mereka malah antusias dengan kehadiran Sobat Totan ini. Tak jarang ada yang memberi makan ke kawanan monyet ekor panjang ini. Jadi Sobat Totan ini lama-kelamaan sudah terbiasa dengan manusia dan malah semakin betah karena tidak diusik. Walah, jadi itu tuh alasannya kenapa mereka betah berada di tempat ini. Waduh, nemu telur dari mana itu? Ini pasti telur punya peziarah makam deh. Ya begitulah teman,
Sedekah bumi yang dibawa para peziarah kan banyak berupa makanan. Makanya si monyet jadi betah di sini karena mengira makanannya disediakan untuk mereka. Apalagi mereka kan omnivora alias pemakan segala. Teman, Sobat Totan ini memang menjadi salah satu hewan terpintar ya. Salah satunya terlihat dari cara mereka memecahkan masalah. Agar telur tidak tumpah, hanya bagian ujung cangkangnya saja yang dilubangin. Kemudian baru deh ditenggak ke mulut. Wah, mantap pol! Selain bisa beradaptasi dengan lingkungan, primata ini juga bisa menyesuaikan ketersediaan makanan yang ada di sekelilingnya. Cakep! Sob, nggak semua makanan di makam ini aman untuk kamu loh. Otan tahu kamu lapar, cuma kalau kamu keracunan gimana? Teman, karena Sobat Totan ini terkenal dengan kepintarannya, maka rasa ingin tahunya juga sangat tinggi. Nah, kira-kira kalau kita kasih kejutan sedikit, reaksi mereka seperti apa ya? Tan, katanya monyet itu takut sama ular loh. Nah, kalau kita taruh ular mainan di makanannya, kira-kira dia masih berani ambil nggak ya? Kita cobain yuk. Lihat teman, kawanan monyet ini terlihat kalau mereka sangat hati-hati. Saat ada yang menarik pisangnya, Sobat Totan ini langsung auto kaget tuh, karena si mainan ular ini ikut terbawa. Di alam, ular memang menjadi salah satu ancaman predator bagi monyet teman. Itulah mengapa mereka sangat berhati-hati jika ada ular. Loh, kok masih ada yang berani ngambil sih? Wah, lagi dan lagi. Sobat Totan ini gak sadar kalau ularnya nempel sama pisang. Monyet ekor panjang termasuk hewan oportunis. Setiap ada kesempatan, pasti ia akan langsung mengambilnya sebelum keduluan sama monyet yang lain. Tapi karena inilah, Sobat Totan ini bisa lengah, sehingga tak sadar kalau ada yang membahayakan dirinya. Tapi mereka tidak menyerah sampai di situ teman. Kawanan monyet ini tetap penasaran dan coba memecahkan masalah untuk bisa mendapatkan pisang. Dan pada akhirnya, Sobat Totan ini menyadari jika ular mainan ini tidak membahayakan. Sehingga mereka bisa mengambil pisang dengan aman walau tetap masih waspada. Apalagi jika sudah ada salah satu anggota kelompoknya yang berhasil, yang lain pasti akan ikut tuh. Monyet memang memiliki perilaku untuk meniru kawanannya teman. Biasanya perilaku ini mereka gunakan untuk belajar dan bertahan hidup. Jadi di saat monyet pertama berani mengambil pisang dan berhasil, kawanannya pun akan meniru. Perilaku ini dikenal dengan istilah copycat behavior. Wah, sudah mau habis tuh kak. Ayo segera di stop, nanti Otan gak kebagian. Teman, walau mereka hidup secara berkelompok di kawasan pemakaman, bukan berarti hidup mereka aman ya. Saat merasa kekurangan makanan, mereka suka turun dari pohon dan menunggu pengendara di pinggir jalan. Karena biasanya para pengendara yang melintas di sekitar makam sering memberi makanan di pinggir jalan, sehingga mereka pun terbiasa menunggu di pinggir jalan raya. Tentu ini sangat membahayakan ya teman, karena bila tak hati-hati, nyawa mereka bisa jadi taruhannya. Hiks. Seperti kejadian tak lama ini teman, beberapa ekor monyet mati tertabrak kendaraan. Otan sedih. Semoga kamu tenang di alam sana ya Sob. Apalagi saat mereka menunggu pengendara yang lewat, Sobat Totan ini suka main-main di sekitar tiang listrik di sana. Tentu ini juga gak kalah bahaya, karena akibat mereka main di tiang listrik, ada monyet yang harus rela kehilangan ekornya akibat tersetrum arus listrik. Kalau sudah begini, yang rugi kan para kawanan monyet ini teman.
berubah dan tidak bisa diselamatkan, biasanya para warga di sini akan membantu menguburkannya di dekat kawasan pemukiman Wujang ini. Wah, ternyata monyet-monyetnya tuh dikuburkan di sini ya, Pak. Inilah salah satu kisah hidup monyet pemakaman Wujang, teman. Lahir hingga mati, semua berada di area pemakaman ini. Oh iya, karena lokasinya di tempat keramat, banyak mitos yang berseliweran tentang Sobat Totan ini loh. Dari yang katanya monyet jadi-jadian, sampai ada yang percaya bahwa mereka adalah murid guru besar yang nakal, sehingga dikutuk menjadi primata ini. Tapi anggapan itu nggak bisa dibuktikan kebenarannya, teman. Semua hanya cerita dari masyarakat setempat. Nah, mitos lainnya, monyet di kuburan Wujang ini jumlahnya nggak pernah bertambah ataupun berkurang karena ada sesuatu yang menjaganya. Masa iya benar begitu? Pada salah hitung kali. Monyet kan hewan lincah yang suka berpindah-pindah. Pasti cuma salah hitung aja itu. Tolong! Kamu bukan lagi acting kan, Sob? Kalau memang tidak bisa berenang, kenapa berani-beraninya main di air sih? Tunggu sebentar deh. Sobat Totan ini seperti sedang mendayung menggunakan sayapnya. Walah, ternyata kamu bisa berenang. Syukurlah kamu gak pakai jurus batu alias tenggelam. Lihat, ia bahkan berusaha terbang keluar dari air dengan kondisi bulu yang basah. Dengan mengandalkan kekuatan sayapnya yang besar dan kuat, si burung hantu akhirnya bisa keluar dari air, teman. Wah, Otan benar-benar gak sangka nih sama kehebatan kamu, Sob. Salut deh. Loh, Kak Jessica sedang apa di sini? Hah? Kakak lagi percobaan ya? Pantesan aja Sobat Otan ini mau-maunya nyelup ke air. Tapi kok kalau Otan perhatikan, bulu Sobat Otan ini tetap kering ya? Bukannya bulu itu lembut sehingga mudah menyerap air? Oh iya, ini kan si Buffy Fish Owl. Itu loh burung hantu yang suka memangsa di air. Ia memiliki bulu anti air, teman, sehingga tidak mudah menyerap air. Oleh karena itulah, walau Sobat Totan ini tercebur di dalam air, ia masih bisa menggunakan sayapnya untuk bisa terbang kembali. Karena bulu-bulu pada sayap ini tidak sepenuhnya basah, sehingga masih bisa digunakan untuk terbang walau membutuhkan sedikit waktu. Kelebihannya ini sangat membantunya ketika ia berburu makanan. Di alam liar, Buffy Fish Owl atau nama latinnya Bubu Ketupu ini biasa memangsa ikan, katak, reptil, atau serangga air. Jadi kalau saat berburu ia terciprat oleh air, maka Sobat Totan ini tetap bisa terbang dan membawa mangsanya. Keren! Sobat Totan ini termasuk burung hantu berbadan medium. Panjang tubuh Buffy Fish Owl dewasa sekitar 40 hingga 48 cm. Dengan rentang sayap 29 hingga 39 cm. Burung ini banyak ditemukan di pedalaman hutan Asia Tenggara. Biasanya habitat mereka berada di sekitar air yang merupakan sumber utama makanan mereka. Kalau tadi si burung hantu berusaha terbang saat di air, nah bagaimana dengan burung merpati ya? Ayo Kak, kita uji coba si burung merpati ini. Siap, mulai! Ketika menyentuh air, burung merpati langsung berusaha untuk terbang. Hanya saja, ia tak mampu untuk mengangkat tubuhnya keluar dari air. Sayapnya yang basah hanya dijadikan sebagai dayung untuk mendekat ke daratan. Bukan terbang seperti si Buffy tadi, teman.
Kalau diperhatikan lebih seksama, bulu si merpati juga lebih basah dibandingkan bulu burung hantu, teman. Karena bulu pada merpati tidak terdapat lapisan minyak seperti yang ada pada Buffy Fish Owl, sehingga bulunya tidak anti air. Ternyata kalau urusan meloloskan diri dari air, si Bobo Ketupo ini masih lebih unggul dibandingkan burung merpati. Nah, kalau si Buffy Fish Owl ini punya bulu yang anti air, bagaimana dengan si Bobo Sumatranus yang bulunya menyerap air ya? Apakah ia tetap bisa terbang walau dalam keadaan hujan? Otan jadi penasaran deh. Kali ini, tim pemadam kebakaran Kota Pare memang tidak bertugas memadamkan api. Tapi mereka sedang membantu Otan dan tim untuk membuat simulasi hujan. Gimana? Seru banget ya proses dibalik membuat sebuah uji coba? Cakep! Dan si Bobo yang sedang bertengger di sana akan terbang melewati hujan buatan ini. Gak pakai lama, langsung aja kita cekidot. Ya, semua standby ya. Air sudah menyala. Bobo juga sudah bersiap. Yuk Paman, coba lepaskan Sobat Otan. Wush! Dengan gagah si Bobo terbang melewati. Lalalalalalala, kabur lor. Waduh, maaf ya penonton, artisnya kabur. Ayo kejar. Teman, apa yang kalian saksikan di layar TV memang real terjadi pada tim liputan. Segala upaya dan cara dilakukan untuk menangkap Bobo yang terbang ke sana kemari. Ternyata di balik layar syuting Otan penuh drama ya demi membuat konten yang bagus untuk kalian. Syukurlah, setelah lebih dari 2 jam, akhirnya Bobo berhasil ditangkap dan kita bisa melanjutkan eksperimen. Semua tim masih semangat kan? Yuk kita lanjutkan. Wih, keren maksimal. Kali ini si Bobo terbang melewati air dengan sukses. Coba kita lihat dalam gerakan lambat ya. Meski dilihat dari arah terbangnya, Bobo tetap berusaha menghindari curah air. Kejadian Sobat Otan kabur tadi juga menunjukkan bahwa sejatinya burung hantu lebih memilih bersembunyi saat kondisi hujan. Namun bukan berarti ia tidak bisa terbang dalam keadaan hujan. Kepakan sayapnya tetap stabil dan bisa mendarat dengan sempurna. Nah, setelah ia melewati air yang cukup deras, burung hantu satu ini tidak seperti burung pada umumnya. Bulu di sekitar kepala cenderung basah kuyup karena bulu Bobo Sumatranus tidak memiliki sifat anti air, melainkan menyerap banyak air. Itu sebabnya ia lebih memilih menghindari terbang saat cuaca hujan. Selain punya skill terbang yang keren, ternyata ada fakta unik terkait mata Sobat Otan ini yang jarang kita ketahui, teman. Siapa sih yang gak ciut kalau dilihatin sama si Bobo bermata besar ini? Selain bola matanya yang hitam besar, penglihatannya pun sangat tajam saat di malam hari. Mata besarnya berbentuk tubular alias tabung yang masuk jauh ke dalam tengkoraknya. Ini bikin si Bobo mampu melihat dalam jarak pandang yang jauh loh. Cakep! Tapi tahu nggak, di balik penglihatan Bobo yang super tajam dalam mengintai mangsa, ia juga punya kelemahan yang cukup mencengangkan. Sesangar-sangarnya Bobo mengincar mangsa, akhirnya ia rabun dekat juga kalau ada makanan di depan mata. Yaps, ternyata burung hantu ini rabun dekat loh teman. Nggak percaya? Kemon Karesi, kita buktikan. Nih ya, potongan daging ayam ini akan menjadi umpan untuk si Bobo. Coba Kak, kasih daging ayam ini dengan jarak beberapa sentimeter di depan mata Bobo. Eits, tangkapan paruhmu meleset tuh sob. Ini loh di depan sini. Kok paruhnya malah ke atas sana sih? Siapa sangka kan teman, burung hantu yang sangat lihai dalam mengintai dan menangkap mangsa ternyata tidak bisa melihat benda dalam jarak dekat.
Namun, burung hantu dilengkapi dengan philoplums, yaitu bulu kecil di kaki dan paruh burung yang berfungsi sebagai antena. Jadi, sobat hutan ini bisa mendeteksi objek dalam jarak dekat meski intensitas cahaya di sekitarnya minim. Eits, jangan kemana-mana dulu. Masih ada fakta unik lagi tentang si burung hantu ini, teman. Kalau tadi tentang matanya, sekarang fakta uniknya ada di paruhnya. Tapi sebelumnya kita lihat aksi si burung hantu terkecil ini dulu yuk, alias si celepuk. Ayo sob, tunjukkan aksimu. Wah, ganas banget. Celepuknya langsung sigap mencengkram mangsanya. Sekali tertangkap, kekuatan cengkraman kakinya langsung melumpuhkan mangsanya dengan cepat. Imut-imut gitu kamu ternyata buas juga ya sob. Sebagai karnivora, dia seringnya sih makan serangga. Tapi kalau melihat ada burung kecil yang pas ukurannya, celepuk pasti langsung menyergap. By the way, Baswe, teman di rumah tahu nggak? Ternyata celepuk dan semua burung hantu itu tidak bisa mengunyah loh. Meski dibekali paruh yang luar biasa tajam dan kuat, dia tidak punya gigi teman, alias ompong kayak neneknya Otan. Kamu nggak punya gigi tapi makannya daging. Harusnya makan bubur dong. Kok kayak ada yang aneh ya di sini? Iya ya, kayaknya ada yang ngeliatin. Tapi apa ya? Hantu? Mungkin? Masa sih kak? Kania jangan takut-takutin Otan sama Kak Resi dong. Wah, kalau kenapa? Kenapa? Bukan apa-apa. Emang kenapa? Ya ampun, itu masih Burhan. Hei, kalian kenapa langsung ngibrit sih? Sobat Otan yang ini bukan pertanda bawa sial kok. Aduh, kasihan banget sih si Burhan. Keren dan kece begini malah dibilang pembawa sial. Bahkan jadi tanda kematian. Padahal si Burhan alias burung hantu justru dipercaya membawa hal-hal baik loh. Seperti membawa keberuntungan. Otan bantu aminin deh. Nah, kalau di daerah kalian ada cerita menarik apa nih tentang si burung hantu? Wah, ada pasukan pembela kebenaran dari mana nih? Kok keren-keren banget? Bercanda ya teman. Perkenalkan, paman-paman jagoan ini bukanlah pasukan pembela kebenaran, tapi mereka adalah pasukan pencari gurita. Para pencari gurita yang ada di ujung genteng Kabupaten Sukabumi ini memang unik teman. Selain teknik mencarinya yang bikin jantung dak-dikduk, kostumnya juga nggak kalah keren kayak jagoan beneran. Oh ya teman, paman nelayan ini menggunakan alat pancing yang dibuat mirip dengan mangsa si gurita. Gurita adalah hewan pemakan daging atau disebut karnivora. Jadi kalau ia melihat umpan seperti ini, gurita akan lebih tertarik untuk mendekat. Alat pancing gurita ini oleh masyarakat setempat disebut rapala. Posisinya unik nih teman. Mereka menghadap dasar laut sambil memantau gurita yang akan dipancing. Ayo, semangat paman. Semoga dapat yang banyak guritanya. Teman, gurita biasa hidup di terumbu karang, ada perairan dangkal di daerah tropis. Biasanya ia akan berkamuflase di antara karang-karang untuk menunggu mangsanya atau bersembunyi dari predator. Jadi saat memancing gurita, paman harus jeli tuh melihat di mana posisi keberadaan gurita. Iya, kena. Ayo, langsung tarik ke atas paman.
Mencari gurita seperti ini tidak bisa dilakukan di semua musim. Biasanya paman nelayan akan mencari gurita ketika musim kemarau atau saat suhu air laut dingin. Karena saat suhu air laut hangat, gurita akan lebih banyak mengeluarkan energi untuk menjaga keseimbangan biologisnya. Itulah mengapa mereka lebih banyak berdiam diri untuk menghemat tenaga. Teman, ada fakta wow tentang si gurita nih. Salah satunya mereka memiliki lebih dari satu otak. Selain otak utama, tiap tentakelnya ternyata juga memiliki satu otak mini. Jadi setiap tentakel mampu merasakan, menyentuh, dan bergerak tanpa arah, terutama saat menyergap mangsa atau berpindah tempat. Jadi jangan heran ya, kalau sobat Dolpino ini menjadi salah satu hewan yang cerdas. Nah, salah satu bentuk kecerdasan mereka yaitu dapat berkamuflase saat merasa terancam. Biasanya, gurita akan berkamuflase dengan terumbu karang. Tuh, baru aja Dolpino kasih tahu. Udah menghilang aja kamu, Sob. Gak cuma pintar menyamar, tapi kecerdasan mereka juga terlihat saat menemukan tempat untuk berlindung. Gurita dapat mengubah warna tubuhnya melalui kromatofor atau organ kecil yang tersebar di seluruh kulit mereka. Nah, salah satunya botol ini. Wah, kok bisa muat gitu ya? Ajarin Dolpino dong. Kecerdasan mereka juga terlihat dari cara memecahkan masalah. Kalau kamu mau, harus buka sendiri ya. Perlahan tapi pasti, sobat Dolpino ini mulai memperhatikan teman. Sepertinya ia sedang mencari cara deh. Wow, keren! Dengan menggunakan kekuatan lengan-lengannya, si gurita bisa membuka tutup botol ini dengan mudah. Gurita memang makhluk yang sangat cerdas, teman. Itu karena neuron pada gurita ada di seluruh anggota badan mereka. Jadi memungkinkan sobat Dolpino ini belajar, mengingat, serta memecahkan masalah. Teman, kali ini Dolpino mau lihat reaksi gurita ketika tidak berada di dalam air. Wah, menarik nih. Kita langsung coba yuk. Lihat teman, ternyata gurita menggunakan tentakelnya untuk meraba saat mencari air terdekat. Sedikit lagi, Sob. Ayo, sedikit lagi. Dan berhasil. Hebat kamu, Sob. Ternyata gak butuh waktu lama ya untuk kamu bisa menemukan air. Kermaks. Teman, sebenarnya gurita dapat bertahan di darat walau dalam jangka waktu yang tidak lama. Karena gurita bernafas tetap menggunakan insangnya. Tapi tahukah kalian kalau gurita terkadang bernafas menggunakan tentakelnya? Jadi sobat Dolpino ini akan menghisap air menggunakan tentakel lalu masuk ke dalam rongga mantel mereka. Kemudian pembuluh darah kecil yang disebut kapiler menarik oksigen dan mengirimkannya ke tubuh gurita. Weh. Sobat satu ini emang gak ada lawan ya. Oh ya teman, gak cuma berkamuflase aja nih. Gurita juga bisa mengeluarkan tinta hitam sebagai senjata mereka. Biasanya tinta hitam ini disemburkan untuk mengecoh musuhnya. Dengan begitu, si banyak lengan ini punya kesempatan untuk melarikan diri. Oh iya, si tinta ini berasal dari kantung di dalam tubuh gurita yang mengandung melanin. Nah, pigmen ini adalah pewarna alami yang ternyata juga terdapat pada kulit dan rambut manusia. Nah, satu lagi nih, gurita kelapa atau disebut juga coconut octopus. Mereka memiliki kebiasaan berjalan menggunakan tentakelnya, bukan berenang. Tenang Sob, kalau nggak bisa berenang, Dolpino bakal ajarin kok. Saat berjalan, sobat Dolpino ini biasanya akan membawa sesuatu untuk melindungi mereka seperti cangkang ini. Oh iya, coconut octopus ini memiliki sifat soliter tuh, alias suka sendirian. Tapi kalau ia bertemu dengan gurita lain yang sejenis, reaksinya seperti apa ya? Kali ini Dolpino akan uji coba menggunakan media cermin. Oke paman, langsung hadapkan ke sobat Dolpino ini ya.
kejar tuh. Galak banget sih kamu, Sob. Saat melihat ke cermin, ia mengira kalau ada gurita lain yang datang ke wilayahnya. Gak pakai gertak lagi, pokoknya langsung kejar. Waduh, kayaknya Duopino bakal jadi target selanjutnya deh. Tidak.